Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas film series yang berjudul Squid Game episode yang kelima. Sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler, maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Sino perlihatkan tim Sanwo yang sudah kewalahan memainkan tarik tambang. Lalu mereka pun mencoba tips yang diberikan Sanwo, dan benar saja tim lawan terjatuh. Melihat kesempatan itu, tim Sanwo langsung menarik dengan sekuat tenaga sampai memenangkan permainan. Mereka pun kembali ke tempat tidur mereka. Tim Deoksu melihat mereka dengan penuh keheranan dan tidak percaya jika mereka bisa selamat. Lalu para mayat pun diangkut menuju tempat pembakaran. Namun mayat yang telah ditandai dipindahkan ke bawah pembakaran dan ditarik oleh penjaga lainnya. Mereka pun memanggil peserta nomor 111 yang merupakan dokter untuk mengambil organ dalamnya. Dia pun bertanya kepada Minyo kenapa dia dikeluarkan dari tim Deoksu. Minyo tidak mengakui dan malah mengatakan jika dia keluar sendiri karena tidak selevel dengan mereka. Sanwo mengatakan jika dia dikeluarkan dan diganti dengan pria bertubuh besar sebelum permainan dimulai, seolah-olah Deoksu sudah mengetahui permainan yang akan dimainkan. 여기는 그런 거 없어요. 그냥 완전히 지가 무슨 왕인 것처럼 아주 다 지 맘대로. 좋은 놈들만 뽑고 그것도 게임 직전에. Terdengar pemberitahuan jika lampu akan dipadamkan 30 menit lagi dan kemungkinan akan terjadi perkelahian kembali. Sebiok mengatakan jika kemarin dia melihat seorang pria yang mati karena lehernya patah oleh teman setimnya. Oleh karena itu, dia tidak percaya kepada timnya. Dia pun membenarkan itu dan berencana untuk membuat benteng agar dapat melindungi mereka. Di waktu yang tersisa, mereka pun menyusun tempat tidur menjadi benteng. 불이 꺼지기 전에 바리케이트를 칩시다. 에이, 쌍문동. Deoksu pun menghampiri dan mengatakan jika ini tidak akan membantu. Gi pun bertanya kepada Deoksu apakah teman setimnya percaya kepadanya dan tidak akan membunuhnya. Karena jika Gi menjadi mereka, maka dia akan membunuh Deoksu karena Deoksu orang yang paling kuat. Deoksu pun kembali ke timnya dan menyuruh timnya istirahat. Dia juga menanyakan di mana dokter. Ternyata dia pergi ke toilet. Lalu kita lihat dokter yang sudah pergi bersama penjaga menuju tempat pengambilan organ tubuh. 화장실 간다고. Lampu pun dimatikan dan semua penjaga kembali ke kamar mereka masing-masing. Ketika teman setimnya tidur, Sanwo dan Ali pun berjaga. Mereka pun mengobrol. Sanwo bertanya kenapa Ali bisa berada di tempat ini. Tujuan Ali ke Korea sebenarnya untuk menghasilkan uang, dan tujuan dia berada di tempat ini adalah karena dia tidak memiliki uang. Ali pun bertanya kepada Sanwo kenapa dia berada di tempat ini. Sanwo pun mengatakan jika dirinya tidak punya uang. 몇 살이야? 친구들이 있습니다. 그리고 한국 여기 돈 없어서. 돈 벌. Lalu Shinur pindah ke arah Sanwo bersama satu penjaga lainnya menuju ruang bawah tanah tempat pengambilan organ. Penjaga itu mengatakan kepada Huang jika kemarin para penjaga akan membunuhnya. Namun dia halangi karena dia punya hutang budi kepada penjaga nomor 29 atau orang yang kemarin Huang buang. Huang pun dibawa ke tempat pengambilan organ dan melihat si dokter sedang mengambil organ dalam peserta. Mereka pun akan menjual organ tubuh itu. 20하는 게 쉬운 줄 알아? 오늘 배달은 돌팔이 양반 서둘러 배달 알려주고 먹을 것도 따로 챙겨주지. Shinur pindah ke arah Deoksu yang keheranan karena dokter belum kembali dan terlalu lama di toilet. Dokter itu pun kembali membedah peserta dan berdebat bersama penjaga karena bola mata yang diambil sebelumnya rusak. Seorang penjaga pun melerai mereka dan mengatakan jika kapal sebentar lagi akan datang. 오히려 의사부 죽인 돌팔이 놈이 아직도 자존심만 들이 죽지도 않은 인간을 쑥대 위에 올려놨잖아. 그게 배고 도착해. Shinur pindah lagi ke arah tempat tidur peserta dan terlihat asap dan orang-orang yang dipukuli. Gi pun melihat temannya yang dibunuh. Lalu si kakek memanggil Gi yang membuatnya kembali tersadar. Gi ternyata mengingat masa lalu. Pada saat dia melakukan aksi mogok di perusahaan karena dia dipecat oleh perusahaan. Dia juga membuat barikade seperti saat ini.
Dia juga melakukan itu karena saat itu anaknya akan segera lahir dan harus membayar banyak biaya. 이보게 어디 났어요? 옛날 생각? 자동차 회사 힘들었겠. 뭐라고 하니까 대책도 없고 불침번을 서가며 동료들이랑 공장을 지켰어. Tiba-tiba, si kakek menunduk dan memegangi kepalanya. Saat Kim mengecek, ternyata si kakek mengalami demam yang tinggi. Si kakek pun ditidurkan dan dikompres untuk menurunkan demamnya. 영감님, 열이 심하잖아요. 여기 누구세요? Scene berpindah lagi ke arah para penjaga yang sedang membedah. Mereka sedang membahas seorang peserta yang dianggap zombie karena saat dibedah dia bisa terbangun. Huang pun menanyakan apa yang terjadi dengan orang itu. Pertanyaan itu membuat penjaga lain bingung karena penjaga 29 adalah orang yang menyeretnya. Huang pun hampir memegang pistol yang tersimpan di sakunya. Namun itu tidak jadi karena si dokter berteriak dan meminta untuk membantunya. 여긴 내 수술실이야! 좀 하자고! 아니면 간이고 공파치고. Pembedahan pun selesai dan 2 orang petugas dikerahkan untuk mengirimkan barang itu termasuk uang. Lalu si dokter menanyakan permainan apa yang akan dilakukan besok. Namun para penjaga itu belum mengetahuinya yang membuat si dokter marah dan menyandera 1 orang penjaga. 1 penjaga lainnya pun disuruh untuk kembali ke atas dan menanyakannya. Namun penjaga yang disandera menyuruh untuk mengambil kunci yang berada di sakunya. Si dokter mengetahui jika itu untuk mengelabuinya dan berniat mengambilnya sendiri. Tiba-tiba penjaga itu mendorongnya. Namun si dokter kembali bangkit dan menusuk penjaga itu. Penjaga satunya pun memukul si dokter sampai dokter kabur dari ruangan itu. 네가 나가 살아봐. 그가 만지들이 알았어. 잠깐. 개수작 부리지 마요. Di sebuah ruangan, Wong pun ditodong pisau karena menanyakan sesuatu. Di lain sisi, penjaga lain diberitahu jika si dokter kabur. Si dokter pun melarikan diri dan sampai di tempat permainan gulali. Kita berpindah lagi ke arah Wang yang dicurigai karena suaranya juga berbeda dengan penjaga nomor 29. Dia pun disuruh membuka topengnya, dan benar saja itu bukan penjaga 29. Lalu Wang pun menodong balik penjaga itu dan menyuruhnya membuka topengnya. 만만한 게 아니라 목소리도 달라진 것 같아. 죽여서 확인할까? Penjaga itu meminta si dokter untuk baikan dan memperbaiki semuanya, karena dengan membunuh si dokter akan memperkeruh suasana. Wong pun menodong kepala penjaga dan mengatakan jika orang yang mereka sebut zombie dan memiliki 1 ginjal adalah kakaknya yang telah memberikan 1 ginjalnya padanya. Penjaga itu meminta dokter percaya padanya dan membuka topengnya. Lalu penjaga itu mengambil pisau dan hendak menusuk si dokter. Namun tiba-tiba dari belakang terlihat frontman dan langsung menembak si penjaga itu. 우리 둘 다 살 수 있어. 가서 그 정말이야. Lalu si penjaga mengatakan kepada Huang jika orang yang mereka sebut zombie adalah wanita, dan jika tidak percaya, Huang bisa melihat catatan permainan di ruangan frontman. Penjaga itu juga mengatakan jika dia bisa membantu mencari kakaknya dan menyerahkan seluruh uang hasil penjualan organ. Huang pun menembak penjaga itu dan menuju tangga. 네 형 찾는 거 내가 도와줄게. 어? Frontman pun menghampiri penjaga itu dan mengatakan jika dia tidak peduli dengan penjualan organ, tapi penjaga itu telah melanggar peraturan jika seluruh orang di sini setara dan terjadi diskriminasi di luar sana. Penjaga dan si dokter pun ditembak. 너희들이 그 원. Huang pun bergerak menuju tempat yang ditujukan si penjaga. Lalu frontman dan anak buahnya menemukan mayat penjaga yang dibunuh Huang dan menyuruh mencari Huang. Dia juga mengambil peluru yang menembus kepala penjaga itu. Tiba-tiba terdengar sirene yang membuat lampu hidup dan peserta yang terbangun. Huang pun masuk ke sebuah ruangan yang berisi banyak buku daftar permain dan membuka sebuah buku. Para penjaga pun mengecek semua ruangan dan tidak melihat penjaga nomor 28 dan 29 di kamarnya. Mereka juga menyuruh pemain berkumpul di tengah dan menyuruh si kakek yang sakit untuk bangun.
분명히 이 안에 있어. 전부 가운데로 나와. 일어나. Di lain sisi, Wang tidak menemukan data tentang kakaknya di dalam buku. Wang pun kemudian melihat daftar pemenang di permainan tahun 2015 dan melihat nama kakaknya. Ia pun lalu mencari daftar pemain di tahun 2015 dan mendapatkan data kakaknya. Dan episode 5 pun selesai.